Hujan yang terus mengguyur juga membuat banjir kembali naik setidaknya di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung. Banjir ini juga memutus sejumlah akses jalan. Hingga Minggu malam, sejumlah ruas jalan menuju Kabupaten Bandung masih terendam banjir, seperti jalan utama dari Muhammad Toha yang masih ditutup sementara. Beberapa kendaraan ada yang memaksa melintas, namun ada juga yang memilih memutar balik. Selain itu, akses jalan Dayakolot Banjaran pun masih terputus. Nah, sekarang ini saya berada di depan Pasar Dayakolot dan bisa kita lihat di belakang saya ini arus lalu lintas di sini terhambat, sedikit terputus, meskipun memang ini sudah mulai surut airnya sekitar 40 cm karena kemarin sampai tadi pagi jalur ini sama sekali tidak bisa dilewati oleh kendaraan karena tinggi banjir itu mencapai 100 cm. Banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Citarum ini sudah terjadi sejak Jumat lalu, dengan puncak banjir tertinggi terjadi pada hari Sabtu. Udah 3 hari. Udah 3 hari? Iya. Kemarin semana tingginya, Pak? Tingginya sewates sedengkul. Sekarang? Sekarang udah pas bitis. Nah, kalau ini kan terputus, Pak, jadi harus lewat mana jalannya, Pak? Lewatnya harus lewat jalur ini Bojong Soang. Mau ke Banjaran. Banjaran, terus ini jalan ini banjir gimana nih, Bu? Ya gimana ini susah, harus putar arah lagi mungkin. Biasanya lewat sini? Biasanya lewat sini. Setidaknya sejumlah desa di 3 kecamatan yaitu Dayakolot, Bojong Soang, dan Bale Endah Kabupaten Bandung masih terendam air dengan ketinggian sampai 2 meter. Rati Astriani, Bandung. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung hingga Senin pagi masih merendam Kecamatan Bale Endah, Dayakolot, dan Bojong Soang. Ketinggian banjir yang merendam Kecamatan Bale Endah sudah mulai menurun. Meski demikian, genangan air masih merendam akses jalan utama, kawasan pertokoan, dan permukiman warga. Kondisi jalan raya Banjaran yang masih terendam air membuat arus lalu lintas dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung terganggu. Bahkan warga dan anak sekolah terpaksa harus menggunakan perahu. Stasiun pengisian bahan bakar umum yang terendam juga tidak beroperasi, pertokoan tutup dan aktivitas ekonomi di tempat ini lumpuh. Beberapa warga yang rumahnya terendam banjir memilih bertahan, sebagian lagi mengungsi di tempat-tempat ibadah dan kantor pemerintah. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi banjir Citarum saat ini, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Roby Sofwan Amin di Bandung. Selamat pagi, Roby. Bagaimana kondisi banjir Citarum hingga pagi ini? Berapa jumlah rumah dan kecamatan yang masih terendam banjir? Ya, selamat pagi menjelang siang Punce. Sampai saat ini kondisi genangan atau banjir yang terjadi di kecamatan yang cukup terdampak parah akibat luapan Sungai Citarum di Kecamatan Bale Endah masih tergenang. Kondisi air di jalan raya dari Kabupaten Bandung menuju ke Kota Bandung, tepatnya di Jalan Banjaran ini masih merendam jalan, kurang lebih ketinggian 30 sampai 50 cm. Dan arus kendaraan sudah mulai normal berjalan, sepeda motor, mobil sudah dapat melintas. Tetapi kondisi genangan ini kemudian membuat arus lalu lintas agak sedikit tersendat. Dan selain kondisi jalan, dampak yang dapat dilihat di kawasan Bale Endah ini adalah adanya stasiun bahan bakar, pengisian bahan bakar yang ada di perempatan Bale Endah ini, pertigaan Bale Endah ini, tidak dapat beroperasi karena kondisi SPBU ini terendam air dan saat ini masih belum surut. Selain itu kondisi ekonomi di sini juga terganggu karena ada pertokoan yang sebelumnya terendam dan saat ini mereka masih baru berkemas untuk membersihkan toko-toko mereka yang sebelumnya terendam air. Dan jika melihat kondisi curah hujan yang masih tinggi, pada pagi menjelang siang ini kondisi air di kawasan aliran Sungai Citarum yang ada di kawasan Kecamatan Bale Endah, Dayakolot, dan Bojong Soang relatif terus mengalami surut. Tetapi dengan kondisi cuaca yang diprediksi oleh BMKG masih akan terjadi hujan pada hari ini, maka menjelang siang hingga sore nanti dimungkinkan harus waspada bahwa kondisi air yang ada di tempat ini akan kembali meningkat. Pertanyaannya kemudian mengapa di kawasan Bale Endah, Dayakolot ini selalu
terjadi banjir yang mengganggu aktivitas jalan, mengganggu ekonomi, mengganggu bahkan dampak yang lebih luas adalah pemukiman warga. Ada ribuan rumah yang terendam di tempat ini. Ini terjadi karena aliran Sungai Citarum ini, Punca, di sini terjadi ada dua pertemuan. Yang pertama pertemuan antara Sungai Cisangkui yang mengalir dari Bandung Selatan bertemu di Sungai Citarum, tepatnya di Kecamatan Bale Endah ini. Dan tidak hanya itu, Sungai Cikapundung yang dari kawasan Bandung Utara juga bertemu di tempat ini. Sehingga kondisi curah hujan yang tinggi, air menumpuk di tempat ini dan tidak segera mengalir di Sungai Citarum. Ini yang kemudian membuat genangan air banjir yang merendam seperti yang tadi saya jelaskan, Punca. Ya, Robi, bagaimana dengan kerugian yang diderita pemilik toko ataupun juga mungkin Anda berkesempatan berbincang dengan pemilik dari SPBU yang akhirnya tidak bisa melakukan aktivitas ekonominya di sana. Berapa kerugian akibat banjir di sana? Iya, tentunya ini bisa dihitung dari jumlah hari saja. Jika ini sudah terjadi sekitar dari mulai hari Rabu, air sudah mulai naik. Terus kemudian sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 4-5 hari dan kondisi terparah pada hari kemarin. Pada hari Minggu, hari Senin, kondisi air, ketinggian air terus mengalami peningkatan seiring dengan curah hujan yang tinggi. Nah, disitulah mulai toko-toko sudah tidak beroperasi, SPBU. Jika kita lihat SPBU satu yang ada di belakang saya ini, dalam satu hari berapa kiloliter yang bisa dipasarkan, yang bisa dijual, baik pertalite, kemudian solar dari SPBU tersebut. Tentunya ini sudah 2 hari ini tidak bisa melayani, sudah bisa terlihat berapa kerugian dari SPBU itu. Belum dari pertokoan-pertokoan yang ada di tempat ini, rumah makan yang ada di tempat ini, aktivitas warga yang berada di sepanjang jalan yang ada di daerah aliran Sungai Citarum ini. Tentunya kalau kerugian sudah sedemikian sangat banyak begitu, Punca. Dan yang saya soroti adalah berkaitan dampak sosial masyarakat. Ada lebih dari 1.000 rumah warga yang ada di kawasan Bale Endah ini dan mereka saat ini memilih bertahan karena saya bertanya kepada sejumlah warga yang mereka tetap bertahan di rumah. Mereka mengaku jika mengungsi kondisi pengeluaran mereka akan lebih banyak. Selain itu aktivitas mereka untuk bekerja, untuk bersekolah juga terganggu. Jadi mereka sudah 20 tahun lebih, bahkan ada yang 30 tahun dan berada di tempat ini. Mereka selalu pada saat curah hujan tinggi, banjir, mereka bertahan membuat panggung-panggung, membuat tempat-tempat tingkat begitu, bertingkat, dan hanya beberapa yang kemudian tidak bisa membuat tempat yang lebih tinggi dan kemudian mereka mengungsi, jumlahnya sekitar 500 jiwa yang saat ini ditampung di rumah-rumah ibadah dan juga fasilitas pemerintah. Ironisnya, baik di lokasi bencana, di tempat saya melaporkan ini tidak terlihat baik dari Badan Penanggulangan Bencana, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI yang biasanya membantu warga masyarakat. Mereka secara swadaya melintasi genangan air ini dengan membayar 2.000 sampai 5.000 sekali jalan. Demikian, Punca. Terima kasih Robi Sofwan Amin atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.